Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yusuf Harudin, mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta dari Fakultas Ilmu Komputer Prodi Informatika dengan NIM 23.11.5621. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah program deep learning menggunakan Convolutional Neural Network atau CNN. Berikut adalah penjelasannya. Pada blok kode ini berisi komen untuk mengimpor beberapa library yang akan kita gunakan nanti untuk mengolah data dan memvisualisasikannya nanti. Di bawah ini ada code untuk menentukan lokasi folder dataset untuk training dan testing gambar batik yang akan digunakan dalam pelatihan dan pengujian modelnya nanti. Di bawahnya lagi ada code untuk melihat isi folder dataset training. Ini hanya digunakan untuk memastikan folder kelas sudah benar terstruktur dalam pelatihan modelnya nanti. Selanjutnya ada code untuk arsitektur datasetnya. Pada baris pertama ini digunakan untuk mengimpor library image data generator yang berguna untuk augmentasi gambar dan memuat dataset dari direktori. Pada code yang saya highlight ini digunakan untuk augmentasi untuk training, rotate, dan flip. Di sini ada rescale 1.255 digunakan untuk menormalkan pixel dari 0 sampai 255 menjadi 0 sampai 1. Kemudian ada rotation range, rotasi gambar maksimal 15 derajat, dan horizontal flip digunakan untuk membalik gambar secara horizontal. Validation split-nya berguna untuk membagi 20% data dari render sebagai validasi. Dan baris code ini digunakan untuk menggenerator untuk data training. Di bawahnya ini juga sama, tetapi hanya untuk digunakan 20% data validasi. Kemudian di bawahnya lagi ada code untuk membangun dan mengkompil model CNN berbasis transfer learning menggunakan MobileNet V2 untuk klasifikasi gambar dari dataset batik. Di baris ini ada beberapa perintah untuk mengimpor library yang berfungsi sebagai pembangun model CNN-nya dengan arsitektur MobileNet V2. Dan di bawahnya ini ada untuk inisialisasi base model MobileNet V2-nya. Kemudian baris yang saya highlight dengan kursor ini untuk menambah layer custom atau head. Dan yang terakhir adalah untuk membentuk model akhir berfungsi untuk menyatukan MobileNet V2 dengan layer custom satu model utuh. Kemudian blok kode yang saya highlight ini adalah kode untuk menghitung dan mencetak kelas wake secara otomatis dari data training untuk memastikan model tidak bias terhadap kelas dengan jumlah data terbanyak saat training. Dan selanjutnya adalah compute class wake ini digunakan untuk menghitung bobot kelas dan redash LR on plateau digunakan untuk menurunkan learning rate otomatis saat validasi model tidak membaik. Pada bagian ini digunakan untuk menghitung bobot untuk tiap kelas agar pelatihan adil meski jumlah gambar per kelas tidak seimbang. Dan di bawahnya ini digunakan untuk mengubah array hasil perhitungan jadi dictionary dengan format class underscore index weight. Dan pada baris ini digunakan untuk menurunkan learning rate secara otomatis jika file loss-nya tidak membaik setelah beberapa epoch. Kemudian ada blok kode ini. Blok kode ini digunakan untuk menjalankan proses pelatihan model sebanyak 50 epoch dengan data training dan validasi menggunakan kelas wake untuk mengatasi ketidakseimbangan kelas serta callback redash LR on plateau untuk menurunkan learning rate secara otomatis jika performa validasi tidak membaik dan menyimpan hasil pelatihan tersebut dalam
dalam variabel history 2 untuk analisis akurasi dan loss-nya nanti. Kemudian kita ada visualisasi data dataset akurasi dan loss-nya. Di sisi akurasinya, training akurasi yang ditandai dengan garis biru menunjukkan nilai 0,5 sampai 0,7 dan validation akurasinya yang diberi tanda garis oranye menunjukkan nilai 0,3 sampai 0,4 saja. Berikutnya ada visualisasi loss. Training loss yang ditandai garis biru menunjukkan nilai 1,8 dan menurun sampai 1,2. Menunjukkan model makin akurat di training set. Kemudian validation loss-nya ditandai dengan garis oranye stagnan di atas 2,2, bahkan sedikit meningkat dan fluktuatif. Tidak mengikuti penurunan seperti training loss. Kemudian ada hasil trainingnya ini. Tes akurasi menunjukkan nilai 0,32 dan tes loss-nya 2,35. Kemudian pada baris kode di bawah ini digunakan untuk mengambil beberapa sampel dataset visual dari data uji, kemudian dilakukan prediksi menggunakan model dan menampilkan hasilnya dalam bentuk 3 gambar batik dengan label asli dan prediksi, sehingga dapat membuat dapat membantu mengevaluasi performa model secara visual dan intuitif. Untuk hasilnya ada di sini, ada 3 gambar ini. Data asli menunjukkan batik cendrawasih dan data prediksi menunjukkan batik cendrawasih juga. Artinya data ini sudah memprediksinya dengan benar. Sama halnya untuk 2 gambar di bawah ini. Berarti model sudah bagus untuk memprediksi gambarnya sesuai data yang sudah dilatih. Itu saja yang hanya saya bisa sampaikan. Bila ada salah kata dalam menyampaikan penjelasannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.